Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang lensa yang sangat imut dari Voigtlander ini, yaitu Voigtlander 40mm f2,8 Heliar aspherical. Lensa ini tergolong dalam kategori Heliar yang berasal dari kata helios atau matahari, menandakan bahwa lensa ini memiliki bukaan yang tidak terlalu besar karena digunakan untuk keadaan outdoor di siang hari atau sore hari. Nah, lensa ini memiliki bukaan maksimum di f2,8. Untuk lensa fix sebenarnya tidak terlalu besar ya, biasanya lensa fix itu bisa sampai f1,4. Tapi untuk lensa zoom f2,8 udah termasuk besar. Nah, apa yang kita dapatkan dari keterbatasan f2,8 ini adalah ukurannya yang sangat kecil sekali. Oke, kita langsung tinjau saja desainnya seperti apa ya. Pertama, kalau kita lihat dari samping ini cukup besar, tapi perhatikan saat saya membuka landscape-nya yang tipenya langsung pop up seperti ini ya. Ini simple sekali, kita tinggal tarik aja, atau kalau kita mau tutup tinggal dorong aja seperti ini, dia tidak akan jatuh ya. Oke, kita buka lagi. Dan kemudian ada lens hood-nya di sini. Lens hood-nya juga kecil dan sudah tersedia. Ini kadang-kadang lensa-lensa Voigtlander ini tidak menyediakan lens hood, harus beli sendiri. Tapi kalau ini udah termasuk. Nah, udah mulai kelihatan sangat tipis ya. Dan kalau saya buka lagi bagian belakangnya, nah ini sangat tipis sekali. Bagian sini akan masuk ke dalam kamera Leica M rangefinder atau kamera mirrorless ya. Jadi panjangnya hanya sekitar berapa senti saja, sangat kecil dan juga ringan meskipun dia itu buatan dari logam ya. Tapi kurang lebih mungkin sekitar 150 gram mungkin ya, sangat tipis sekali. Ngomong-ngomong, lensa ini tersedia dalam dua warna, yang ini adalah yang silver, ada juga yang black, dan juga tersedia dalam dua mount. Yang ini adalah untuk Leica M, dan tersedia juga versi untuk L39, di mana mount L39 itu adalah kamera yang cukup jadul ya, di masa lalu di zaman film, tapi lumayan sekali. Jadi kalau kita lihat estetikanya, lensa ini mirip sekali dengan Leica Sumaron, di mana menggunakan estetika desain di tahun sekitar 50-60-an. Yuk kita langsung pasang dulu ke kamera saya, Leica SL dengan adapter L2M. Nah, kelihatannya kecil banget ya kalau dipasang di kamera Leica SL yang relatif besar. Nah, kita lanjutkan peninjauan kita tentang lensa ini. Nah, pertama dia memiliki tuas untuk manual fokus yang tidak biasa. Kita harus menekan dulu knopnya ya. Kemudian kita geser seperti ini. Dan ada indikator jarak ya dalam ukuran metrik, yaitu meter ya. Di sini kita bisa lihat yang paling dekatnya itu adalah 0,7, kemudian kita bisa putar sampai infinity seperti ini. Dari desainnya saya melihat ada sedikit perbedaan dengan lensa-lensa manual fokus pada umumnya, yaitu di aperture ring-nya. Kalau kita lihat aperture ring-nya ini tidak independen, tapi dia terkoneksi dengan manual fokus ring-nya. Jadi kalau saya ingin mengubah misalnya bukaannya dari f2,8 misalnya ke bukaan yang lain, misalnya f4 atau 5,6, nah ini sulit untuk tidak mengubah jarak fokus ya, karena manual fokus ringnya itu akan ikut bergerak, kecuali misalnya kita kunci ya. Kalau kita kunci seperti ini ya posisinya, maka kita bisa mengubah bukaan tanpa mengubah fokus ring. Tapi di lapangan kadang-kadang kalau misalnya kita foto pemandangan atau benda yang tidak bergerak, nah ini akan sedikit merepotkan ya. Kalau saat kita ingin mengubah aperture ring, pasti jarak fokusnya jadi berubah karena manual fokus ringnya ikut berubah. Itu aja kurang lebih mungkin kelemahan dari desain lensa ini. Soal kualitas gambar ya, saya melihat bahwa di f2,8 sudah tajam sekali. Kalau kita lihat foto potret ini misalnya, kita zoom ke bagian wajahnya, itu sangat detail.
Dan latar belakangnya juga cukup smooth ya, dengan f2.8 kita bisa membuat latar belakang blur. Menurut saya 40 mm itu cukup ideal ya untuk foto potret ya, terutama foto potret setengah badan atau satu badan, karena ini 40 mm termasuk jarak fokal yang normal ya, gampang digunakan untuk berbagai jenis fotografi dari potret, street fotografi atau travel. Untuk landscape mungkin terasa kurang lebar ya. Selain optiknya tajam, saya juga tidak menemukan adanya chromatic aberration dalam foto-foto saya. Dan ini adalah suatu yang sangat good news ya. Kenapa? Karena lensa kecil seperti ini dengan elemen-elemen yang hanya beberapa saja, itu biasanya kualitasnya kurang bagus. Tapi lensa ini kecil tapi kualitasnya oke banget. Dan mungkin karena desainnya dan juga karena adanya elemen aspherical yang dipasang di lensa ini. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya memang juga ada lensa Heliar ya, yang dibuat Voigtlander ya udah cukup lama. Nah, ya lensa itu belum memiliki aspherical. Sekarang sudah ada aspherical, kita bisa mengharapkan hasil yang lebih optimal. Tapi karena ukurannya yang cukup kecil ya, kalau kita perhatiin ya ini sangat kecil sekali ya. Nah, ini membuat foto yang dihasilkan itu bisa memunculkan adanya vignette, yaitu gelapnya di ujung-ujung frame foto. Terutama kalau kita foto di f2.8, dan saya perhatikan bahwa vignette itu akan berkurang seiring kita stop down ya ke f4, f5.6, dan di f5.6 udah cukup baik ya, dan di f8, f11 itu vignette-nya itu sangat terkendali sekali. Tapi di f2.8 kita bisa mengharapkan adanya vignette ya, ujung-ujungnya agak gelap. Memang tidak ada masalah untuk foto-foto yang artsy atau yang seni. Dan juga untuk foto potret malah jadi lebih bagus, dan vignette itu bisa dibetulkan dengan menggunakan software. Dijual dengan harga sekitar 8 jutaan, lensa ini tidak bisa dibilang murah ya. Tapi kalau teman-teman yang suka desain yang imut-imut seperti ini, yang klasik, dan juga senang dengan kualitas gambarnya, ketajamannya, dan juga terutama untuk keringkasannya, dan mengingat bahwa lensa manual focus itu bisa dipakai dalam waktu yang sangat lama ya. Jadi lensa ini juga bisa diadaptasi di kamera mirrorless apa saja dengan menggunakan adapter yang sesuai. Maka itu lensa ini mungkin bisa cocok bagi teman-teman yang bisa mengapresiasi kelebihan dari lensa yang super imut ini. Demikian apa yang saya bisa sampaikan hari ini, dan sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye!